lagi Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam. Perkenalkan, saya Tripunya Jaya Baik. Saya berada di SD Negeri nomor 710 32 Laka bersama Bapak Kepala Sekolah, dan saya ingin melaksanakan wawancara tentang tugas 3.1. Jadi tentang dilema etika. Jadi Pak, gimana kabarnya Pak? Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya dari CGP Pak ingin mewawancarai Bapak tentang dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya selamat pagi Pak Baik. Ya kami dari pihak sekolah, saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Laka, saya siap untuk bisa diwawancara. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan tentang dilema etika atau kehidupan moral di sekolah Bapak? Ya, ini Pak Baik, kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami pertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian, kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Yang pertama, kami kumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Oh iya, iya Pak ya. Berarti hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Oh ya. Seterusnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Iya, tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Oh iya, iya Pak ya. Jadi apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah jalankan? Iya, kalau di sekolah kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya bisa berjalan lancar. Oh iya. Seterusnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Ya, tentunya ada dukungan dari tim sekolah, kemudian adanya pedoman yang jelas dan bantuan dari konsultan jika perlu, sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting. Oh, ya Pak. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Kepala Sekolah petik dari pengalaman Bapak Kepala Sekolah mengambil keputusan dilema etika? Iya, yang artinya Pak Zai, saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua kita. Oke lah Pak, mungkin terima kasih atas kesediaan Bapak pada wawancara ini. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi terusan bagi kami nanti untuk tindakan sebagai calon guru penggerak. Terima kasih atas keluaran waktunya Pak, dan salam. Ya, terima kasih Pak Zai, sama-sama. Oke. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tri Kurnia Jaya Zai, calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMK Negeri 1 Berua, Kabupaten Nias Utara. Sekarang saya berada di SMP Negeri 2 bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2. Saya ingin melaksanakan wawancara tentang dilema etika. Ya Pak, gimana kabarnya pagi ini Pak? Kabar baik aja. Dan kami di SMP juga terbaru dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat ya Pak ya. Iya Pak, bagaimana Pak jika saat ini saya melaksanakan wawancara kepada Bapak, apakah ada kesediaan waktu? Ya, boleh silakan. Kita akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak hal-hal apa saja yang perlu dipertanyakan kepada saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2. Silakan Pak. Oke Pak, saya akan menanyakan tentang dilema etika sesuai dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10. Kita mulai ya Pak ya. Baiklah Bapak, selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin? Baik, Pak Zai, itu saya biasanya kalau ada dilema etika yang terjadi di sekolah saya di SMP Negeri 2 Tenggara, itu saat ada konflik atau masalah, ini kan antara aturan sekolah dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, jadi kadang-kadang kebutuhan pribadi siswa itu kan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga menimbulkan dilema. Jadi ini seperti ya kasus siswa terlambat datang, ya, kemudian lagi terlambat datang tadi, tetapi niatnya untuk datang ke sekolah tinggi besar, dia tetap semangat, ya kan? Nah, jadi itu juga salah satu dilema buat kita kepada Bapak Ibu guru, dan kadang juga kita bisa temukan melalui pertentangan antara siswa. Kadang-kadang ya mereka itu kan kalau tidak cocok berkelahi. Sehingga dari situ nanti kita tahu, Bapak Ibu guru tahu setelah kita proses, ya kita proses. Ya, memang masalahnya hanya hal-hal kecil, hal sepele, banyak lagi hal lain. Jadi melalui masalah-masalah tersebut, di situ kita bisa tahu. Nah, rupanya ini masalah-masalah dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Nah, begitu Pak Zahir.
Pak, berarti selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah menjalankan, misalnya tadi ada masalah-masalah, bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, Pak Zain, kalau terjadi hal-hal seperti itu saya biasanya menganut azas kekinian. Jangan menunggu-nunggu gelar misalnya ada masa-masa itu saya aja gitu, saya panggil itu tim saya di sekolah ini misalnya ada PKS, Volkasek, guru BK, dan bahkan juga di tim saya itu saya libatkan komite sekolah yang mewakili orang tua siswa ya kan. Sehingga apa masalah-masalah nanti bisa kita rembukan dan kita cari solusi-solusi yang baik sehingga masalah yang terjadi bisa teratasi dan bisa juga diterima oleh siswa dan orang tua siswa. Jadi semuanya itu kita kembalikan kepada kesepakatan di dalam penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah kita ini secara adil secara adil untuk semua masyarakat sekolah di SMP Negeri 2. Iya ya Pak ya. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Nah, memang sangat penting itu, sangat penting. Memang kita mengambil langkah-langkah, langkah-langkah. Ini kan tujuannya untuk pencegahan juga dan begitu juga untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi. Itu pertama, kita mengumpulkan informasi, yang terkait dengan keberadaan siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian setelah kita kumpulkan, kita identifikasi dia. Nah, apa masalah itu sebenarnya, ya kan? Kemudian ketiga, kita pertimbangkan keputusan yang akan kita ambil nanti untuk semua orang. Apa dampaknya keputusan itu? Apakah dampak baik atau dampak buruk? Tapi biasanya kita berusaha supaya berdampak yang terbaik untuk peserta didik kita atau untuk sekolah kita, ya kan? Dan langkah keempat, kita berdiskusi dengan tim tadi, yang ada di sekolah kita. Kemudian yang kelima, langkahnya adalah setelah kita berdiskusi, kita mengambil satu keputusan, berdasarkan analisa-analisa buah pemikiran dari tim tadi. Kemudian yang terakhir, setelah kita buat keputusan, baru kita buat tindak lanjutnya atau berupa rencana rencana untuk melaksanakan keputusan yang sudah kita ambil. Iya ya Pak ya. Wah, makin menarik aja nih Pak ya. Oke. Jadi Pak, lanjutannya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, yang paling efektif untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah kita melibatkan stakeholder, melibatkan berbagai elemen sekolah dan masyarakat untuk mengambil suatu keputusan, sebab keputusan ini sangat menentukan untuk peningkatan mutu pendidikan juga di sekolah. Kalau hanya sekolah yang bergerak sulit, harus ada kerjasama. Kemudian berkomunikasi dengan jelas, kita harus transparan, nggak boleh kita tutup-tutupi. Jadi kita harus transparan, kita sampaikan baik itu kepada guru, kepada siswa, kepada orang tua siswa. Sehingga orang tua siswa nanti bisa mengenal bagaimana perkembangan anak dan perkembangan di sekolah. Kemudian
eh, masyarakat sekolah juga di sekolah kita ya memang mengikuti prosedur yang sudah ada, ya, mengikuti prosedur dan memastikan keputusan yang sesuai ya dengan prinsip-prinsip aturan-aturan yang ada di sekolah ya. Sehingga sekolah kita ini nanti bisa memanusiakan manusia. Nah, kan itu tugas pokok kita, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang cerdas dan memiliki karakter yang baik. Nah, jadi itu kira-kira secara singkat saja saya. Ya, Pak. Terus Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, khususnya dulu di sekolah Bapak? Baik, Pak Zai. Tantangannya yang termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat itu ini khususnya dalam kasus-kasus dilema etika ya. Iya. Nah, yaitu ya kita itu harus bijak. Ya, kita harus bijak untuk memilih keputusan atau solusi yang paling tepat ya, sehingga tidak memberatkan kepada peserta didik ya. Nah, nggak memberatkan, malah para peserta didik itu nanti bisa terbuka hati dan pikirannya dan semangat untuk belajar dan datang ke sekolah. Memang kadang-kadang ini sulit untuk membuat keputusan ini. Kadang ada yang tidak menerima juga. Ada juga ya, betul. Kenapa sulit diterima? Sulit dia untuk menyesuaikan diri dengan keputusan yang sudah diambil. Nah, tetapi secara pelan-pelan, ya pelan-pelan kita ajak juga itu supaya bisa mengikuti. Ya, karena ini adalah yang terbaik juga yang kita lakukan. Dan sampai sekarang Pak Zai, ya, semua mampu bisa menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil oleh tim kita di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran pun dan begitu juga masalah yang timbul bisa terselesaikan dengan baik. Oh iya Pak, apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata krala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan seperti apa bentuknya prosedur yang Bapak Kepala Sekolah jalankan? Iya. Baik, ini misalnya kalau timbul masalah atau dilema etika itu kan begitu masalahnya itu. Betul, Pak, ya. Ada yang ditangani dengan segera dan bisa diselesaikan juga pada saat itu, ada juga yang tidak. Ya kan, butuh rembukan atau musyawarah bersama untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut. Ya, jadi kalau sama kita di sini, kita lihat konteks masalahnya ya. Nah, kadang itu juga saya langsung selesaikan pada hari itu juga. Nah, jadi kalau ada juga yang agak sulit melibatkan orang tua atau komite sekolah atau tim, tentu butuh waktu. Betul, nah, itu. Kemudian memang saya tidak sepenuhnya memiliki jadwal karena masalah ini kita tidak tahu. Nah, tetapi kalau sama saya di sini, saya memberikan jadwal untuk pembimbingan. Iya, pembimbingan Pak ya. Pembimbingan ada sama kita di Iya, situ, ada pembimbingan kepada siswa. Ya, ya misalnya kalau ada masalah langsung di situ juga. Iya. Kita eksekusi dia kan. Nah, sehingga apa masalah-masalah di sekolah bisa tuntas. Iya. Oke lah Pak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Baik Pak Zain, kalau di sekolah kita, saya juga sebagai kepala sekolah ada yang apa yang saya ajak untuk membantu. Nah, ini salah satunya PKS ya,
kesiswaan, ya kan. Kemudian ada guru BK, guru BK, guru bimbingan konseling. Nah, jadi tentu tidak lepas juga dari wali-wali kelas. Ya. Jadi kalau ada masalah yang ringan bisa kita tuntaskan saat itu juga. Tapi kalau ada masalah yang lebih komprehensif, agak sulit melibatkan orang tua, tentu kita menggunakan apa juga itu, ada tim kita sama komite kita undang, ya. Di situ nanti kita bisa musyawarahkan untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi, ya kan. Nah, jadi kalau sekolah kita ada yang membantu. Soalnya kita di sini transparan, ya kan, terbuka, ada kerjasama, kan seperti itu. Nah, gitu Pak. Oke lah Pak, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di dalam etika? Iya, baik. Ini pengalaman saya dalam mengambil suatu keputusan untuk memperoleh keputusan yang terbaik. Ya, kita itu harus terbuka, ya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik. Ya. Kemudian memang kalau ini saya juga jurusan BK. Di sana asasnya ada. Asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kekinian. Jadi harus terbuka. Kita ada masalah, jangan ditutup-tutupi, ya kan? Jadi kalau sudah ada keterbukaan, komunikasi yang baik, ya kan? Makanya nanti saran pendapat dari tim itu mereka berikan, sehingga dengan mereka memberikan saran pendapat, kita bisa memilih keputusan mana yang terbaik, ya kan? Jadi seperti itu Pak Zai. Jadi kalau kita tidak terbuka, kita tutupi, sulit juga nanti tim kita untuk menyampaikan bagaimana solusi yang terbaik, ya kan? Jadi kuncinya itu Pak Zai adalah komunikasi, harus komunikasi dan keterbukaan. Itu transparan. Gitu. Oke lah Pak, terima kasih atas waktunya, atas wawancara kali ini. Kami selaku calon penggerak sangat berterima kasih antusias, di mana ada beberapa langkah-langkah yang masyarakat tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 2 Tomberua bersama Bapak MD Zai SPDFM, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi kami semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Jaya Zai, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Tomberua, Kabupaten Nias Utara. Jadi saya sekarang berada di SMK Negeri 1 Tomberua, ingin mewawancarai kepala sekolah tentang dilema etika. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya Bu? Baik, luar biasa. Amin. Jadi Bu, saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Nias Utara. Saya ingin mengenai tentang dilema etika. Apakah Ibu ada kesediaan? Ada. Baik, kita mulai ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan orang? Nah baik, kalau di sekolah kita, saya melihat dari segi hukumnya, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar dan dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil adalah benar,
pengambilan keputusan yang tepat dan kebijakan karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya sedangkan menunjukkan moral antara benar vs salah. Gitu. Oke Bu ya. Ya. Oke lah Bu, bagaimana Ibu Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah baik, kalau di sekolah kita sebelum keputusan ini diambil terlebih dahulu, maka dikumpulkan dulu beberapa partai, siapa saja yang terlibat di dalamnya, menganalisis kebenarannya dan membuat alternatif solusi di dalam membuat keputusan, kemudian merefleksikannya serta semuanya harus dibawa dalam doa. Nah, diawali dengan penelusuran masalah, ya, kemudian mengidentifikasi masalah sehingga terbentuklah kesimpulan dari kesimpulan inilah sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi utamakan yang menjadi prioritas keputusan, berpihak pada murid tetapi memegang teguh kebijakan. Nah, itulah di sekolah kita. Pertanyaan berikutnya Bu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau ke kita, pertama dulu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan sekolah, membuat beberapa keputusan, ya. Jadi menimbangi lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan setiap keputusan yang dilakukan. Jadi itu kalau sama kita selalu mengajak kepada sekolah, stop recordernya, wali murid dan juga orang tua. Nah, jadi itu. Baik Bu, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, jadi di sini dengan menelaah siapa yang terlibat, ya tentunya habis itu sifat urgen kasusnya, dilemanya dalam mengambil keputusan alternatif serta tentunya alternatifnya sama diskusi. Berikutnya membayangkan sosok panutan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi di sini kami dulu mencari keputusan yang terbaik, ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan pihak yayasan, maka keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip, ya, keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Jadi itu. Adakah Ibu Kepala memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, ini kalau di sini sama kita, jika masalahnya biasa, maka langsung diputuskan. Tetapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses yang dijelaskan sesuai dengan tingkat komplikasi kasusnya yang terjadi. Dan berikutnya seringkali dilakukan pada satu itu juga. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan beberapa pihak siswa. Lanjutannya Bu, adakah seseorang atau
atau orang tua, dan orang yang memiliki kedekatan dengan anak. Jadi kami mengajak pihak itu untuk berdiskusi atau untuk mengatur aturan yang berlaku di sekolah. Pertanyaan terakhir itu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Nah, baik, pengalaman saya ya yang saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi. Berikutnya, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada murid. Dan setiap mengambil keputusan pasti memiliki risiko ya. Maka dari itulah buatlah sesuatu keputusan yang meminimalisir risiko yang akan terjadi. Jadi itu aja sebenarnya. Iya. Oke lah Bu, mungkin itu saja dulu yang saya tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya selaku calon guru penggerak terinspirasi atas semua jawaban-jawaban Ibu, dan mungkin ke depan saya akan menyelesaikan sebagai analisis untuk kami juga sebagai calon guru penggerak untuk menyelesaikan kategori luar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, dan kami tutup. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih.